Saya lanjutkan, saya Ferdi Dwi Irwanto, NIM 185211119. Ingin menjelaskan poin keempat, yaitu manajemen konflik. Konflik di dalam sebuah bisnis memanglah sangat rawan, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Tetapi konflik yang dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur, atau istilah lainnya ada manajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan yang mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik ialah protes dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Menjadi manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik, atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Manajemen konflik yang harus diketahui, dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk manajemen konflik yang ada. Ada 6 macam tipe manajemen konflik. Yang pertama ialah accommodating. Accommodating adalah usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian ada yang kedua ialah avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif untuk lingkungan yang terhindar dari konflik. Kemudian yang ketiga ialah compromising. Berbeda dengan accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari sebuah pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi salah satu cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan dengan secara kebetulan. Separasi artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Kemudian atrasi artinya pihak yang berkonflik bersetuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah, kemudian mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan cara-cara hal-hal yang sederhana tapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Menyogok merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tetapi tergantung pihak masing-masing untuk menyelesaikannya. Kemudian yang keempat ialah collaborating. Collaborating merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian yang kelima ialah competing. Competing adalah cara yang digunakan untuk mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua pihak, dan pasti ada kalah dan ada yang menang. Kemudian ada yang terakhir ialah conglomerating. Conglomerating merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini sangat memakan banyak waktu dan tenaga. Kemudian ada strategi manajemen konflik. Selain cara menyelesaikan konflik yang ada, juga harus memperhatikan awal mula terjadinya konflik tersebut. Kita harus mempelajari agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. Yang pertama ialah pengenalan, kedua diagnosa, kemudian yang ketiga ialah menyepakati solusi, kemudian yang keempat adalah pelaksanaan, kemudian yang kelima ialah evaluasi. Fungsi manajemen konflik tersendiri
ialah yang pertama meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, kemudian yang kedua ialah mengembangkan kemampuan karyawan, yang ketiga ialah melatih kemampuan menyelesaikan konflik, yang keempat ialah meningkatkan cara saling menghormati. Kemudian kesimpulan dari manajemen konflik sendiri ialah konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dalam perbedaan pendapat sangatlah mungkin. Konflik yang terjadi di berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri untuk bermasalah. Konflik harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan karyawan. Semua harus menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya sendiri-sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan, karyawan juga bisa menegur dan memberikan pendapat ada yang salah serta perusahaan tempat dia bekerja. Demikian pembahasan dengan manajemen konflik, kemudian strateginya, fungsinya, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.